Halo pecinta ilmu dan masa depan, kita lanjutkan pertemuan kita yang ketiga tentang persiapan ujian semester genap Matematika Wajib kelas 11, baik SMA, SMK, IPA dan IPS, ataupun bahasa. Langsung kita ke soal integral nomor 25-40. Anti turunan dari fungsi ini adalah titik-titik. Nah, turunan sudah kita pelajari. Lalu kalau anti turunan, apa itu anti turunan? Anti turunan itu adalah integral. Ya, jadi kalau dikatakan adalah anti turunan, berarti kita ingin mencari atau menentukan integralnya apa. Jadi kalau begitu integral dari 6x kuadrat tambah 8x min 3 terhadap x, berarti ditulis dx. Nah, maka hasilnya apa? Nah, kalau kita punya integral, maka rumus dasarnya adalah ax pangkat n dx. Maka ini kalau kita integralkan, caranya a dikali x, pangkatnya n tambah 1. Tapi jangan lupa di bawahnya n tambah 1 juga. Lalu tambah c. Nah, ini dia rumus dasar dari integral. Jadi pangkatnya tambahin 1, lalu ditulis di atas dan di bawah. Oke, kita langsung ke soalnya. Berarti kalau 6x kuadrat, a-nya berarti 6, n-nya 2 ya. Nah, berarti caranya adalah 6x, 2-nya tambah 1, ditulis di bawah juga 2 tambah 1. Nah, ini integralnya. Nanti kita rapikan di bawah. 8x, ini pangkat x-nya kan 1 ya. Jadi 1 tambah 1 per 1 tambah 1. Dikurangi 3 kali, ini sebenarnya ada x, tapi x-nya pangkat 0. 0 tambah 1 per 0 tambah 1 tambah c. C itu suatu konstanta. Oke, kalau gitu kita lanjutkan perhitungannya. Berarti 6 per 2 tambah 1, 3 ya. 6 per 3, x pangkat 3 tambah 8 per 1 tambah 1, 2x pangkat 1 tambah 1, 2. Kurangi 3 per 1. 1 nggak usah ditulis. X pangkat 0 tambah 1 juga 1. Tambah C. Maka hasil akhirnya 2x pangkat 3 tambah 4x pangkat 2 min 3x tambah C. Nah, inilah dia jawabannya. Jadi, anti turunan dari 6x kuadrat tambah 8x kurang 3 adalah 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat kurang 3x tambah C. Nah, lanjut kita ke soal nomor 26. Hasil integral dari fungsi ini adalah ya rumus yang tadi, pangkatnya ditambah 1. Jadi kalau gitu yuk kita langsung saja. Maka hasilnya adalah 4x 3 tambah 1, 4 per 4. Jadi tulis atas bawah. Tambah 9x, pangkat 2-nya tambah 1 ya. Jadi 3 per 3 dikurangi 4x, ini x-nya pangkat 1, tambah 1, 2 per 2, tambah 2x, x-nya pangkat 0, tambah 1, jadi pangkat 1 tambah c. Lalu kita rapikan, berarti 4 bagi 4, 1, berarti x pangkat 4, tambah 3x pangkat 3, min 2x kuadrat, tambah 2x, tambah c. Nah, ini dia hasil integralnya. Jadi integral dari 4x pangkat 3 tambah 9x kuadrat kurang 4x tambah 2 adalah x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat tambah 2x tambah c. Kita ke soal selanjutnya. Integral dari 3x tambah 4 dikali. Nah, kalau ada perkalian, dia nggak bisa. Jadi kita jabarkan. Kita distribusikan. 3x dikalikan ke x, 3x dikalikan ke min 2, lalu 4 dikali x, 4 dikali min 2. Nah, jadi sebelum kita integralkan, maka kita buat penjabarnya. 3x kali x, iya, 3x kuadrat, 3x kali min 2, min 6x, setelah 3x-nya sudah selesai, berarti 4-nya ya, 4 kali x, 4x, 4 kali min 2, min 8. Nah, ini dx. Lalu yang sama-sama ax-nya dikumpul. Sedangkan 3x kuadrat nggak ada kawannya, maka tulis 3x kuadrat saja, min 6 plus 4. Jadi
2x min 8 dx. Nah, ketika dia sudah bentuk penjumlahan atau pengurangan, maka kita integralkan masing-masing. Kalau begitu, integral dari 3x kuadrat, pangkatnya tambah 1 ya. Jadi 3x, 2 tambah 1, 3/3. Kurangi 2x, ini pangkat x-nya 1, tambah 1, 2/2. Kalau nggak punya x, muncul saja 4. Muncul x-nya jadi min 8x tambah c. Disederhanakan atau dirapikan berarti x pangkat 3 min x kuadrat min 8x tambah c. Jadi integral dari 3x tambah 4 dikali x kurang 2 dx sama dengan x pangkat 3 dikurangi x kuadrat kurang 8x tambah c. Baik, kita ke soal selanjutnya. Nah, ini tentang apa? Sebuah kurva melalui, jadi ada sebuah kurva melalui titik 2,3, persamaan garis singgul kurvanya ini, yaitu 6x kurang 5. Persamaan kurvanya apa? Nah, ini hubungannya dengan apa? dy per dx itu kan turunan. Jadi kalau kita tuliskan dy per dx, ini berarti hasil turunannya 6x kurang 5. Maka sebelum diturunkan apa? Jadi kalau kita kali silang, dy sama dengan 6x min 5 dx, gitu ya. Jadi persamaan kurva artinya apa? Y-nya apa gitu ya. Persamaan kurva atau y-nya apa? Kalau dy dx itu berarti y-nya sudah diturunkan. Nah, ingat turunan itu integral itu anti turunan. Jadi untuk menghilangkan d ini, sehingga kita bisa mendapatkan y, maka kita integralkan. Kok bisa? Karena antinya turunan integral. Jadi kita integralkan kiri dan kanan. Nah, ibaratnya gini, D itu api. Integral itu air. Air kena api, maka apinya padam. Maka integral dy tinggal y aja. Karena apinya padam. Nah, berarti yang di kanan tinggal kita integralkan. Masing integral yang tadi, yaitu pangkatnya tambah 1. 6x, pangkat x-nya 1 ya. Tambah 1, 2/2. Min, x-nya pangkat 0 sebenarnya. 5x pangkat 1, karena 0 tambah 1 ya. Tambah c. Berarti y sama dengan, kita rapikan, 3x kuadrat min 5x tambah c. Nah, ini hasil sementara. Hasil sementaranya. Nah, apa guna 2,3? Berarti ini x, y-nya. Yaitu kita gunakan untuk mencari nilai dari c. Nilai dari c, sehingga kita sudah tahu 3x kuadrat min 5x. Tapi c-nya belum. Nah, c-nya belum. Kita masukkan nilai 2,3. Ketika x-nya sama dengan 2, y-nya sama dengan min 3, kita masukkan ke persamaan yang hasil integral. Y-nya berapa? Min 3. Min 3 sama dengan 3 kali x kuadrat. X-nya berapa? Yang ini, 2 ya. Jadi 2 pangkat 2 dikurangi 5 kali x-nya berapa tadi? 2 tambah c. Kita mau cari c. Sehingga kalau dapat c, kita ganti. Yang ini ya. Kalau gitu, min 3 sama dengan 2 kuadrat, 4 kali 3, 12, 5 kali, min 5 kali 2, min 10 tambah C. Min 3 sama dengan ini 12 kurang 10, 2 tambah C. 2-nya ke kiri, maka min 3, min 2, min 5 ya. Berarti C sama dengan min 5. Ketika C-nya sudah dapat, maka kita substitusi ke sini, sehingga hasil akhirnya persamaan kurva tersebut apa? Y sama dengan 3x kuadrat min 5x tambah C, yaitu C-nya min 5. Nah, inilah hasil akhirnya. Nomor 28, hasilnya 3x kuadrat kurang 5x kurang 5. Nah, kemudian kita ke soal nomor 9. Kalau ada batas bawah dan batas atas, ini adalah integral tentu namanya. Ini kita sebut dengan integral tentu. Apa bedanya dengan integral tak tentu? Kalau integral tentu, hasilnya
atau hasil akhirnya itu berupa angka atau berupa nilai. Itu nilainya ada yang 12, ini ada yang min 6. Nah, lalu berapa? Nah, kalau kita belajar integral tentu, maka kita review sedikit saja ya, sedikit saja. Integral dari f x dx, integral dari f x dx dengan batas bawah dan batas atas. Maka caranya, integral f kecil, katakanlah f besar fx. Lalu batas-batasnya b dan a-nya, nanti kita substitusi ke nilai x. Maka f dalam kurung b, jadi x-nya diganti dengan b, dikurangi f, ganti dengan a x-nya ya. Nah, jadi inilah integral dari kalau suatu integral tentu, yaitu ada batas bawah dan batas atas. Tapi ada sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya yang penting adalah gini. Integral dari a sampai b f x dx ini bisa kita pecah. Kita pecah maksudnya gini. A sampai c f x dx ditambah c sampai d c sampai b f x dx. Oke, jadi maksudnya dia bisa kita pecah batasnya. Nah, jadi kalau di sini C batas atas, maka di sini C-nya batas bawah. Jadi dia nyambung gitu ya. Kenapa begitu? Karena ini konsep dari luas. Jadi luasnya dibagi dua gitu. Jadi kalau kita, jadi integral tentu hasilnya berupa angka, tapi angkanya itu berupa luas daerah di bawah kurva. Luas daerah di bawah kurva. Ya. Jadi kenapa demikian ini? Karena gini dia. Jadi misalnya kita punya suatu kurva, katakanlah kurvanya seperti ini. Misalnya kita mau mencari luas daerah dari A sampai B. Nah, dari A sampai B, maka dari A sampai B itu, maka kita integralkan. Integral dari, nah jadi rumus yang ini, itu untuk mencari luas integral dari A sampai B. Nah, sekarang, kalau kita pecah, misalnya, kita mencari dari A sampai C dulu. Dari A sampai C dulu. Nah, berarti yang ini. Lalu dilanjut dari C sampai B. Nah, berarti yang ini. Jadi gitu konsep dasarnya ya. Kenapa berlaku seperti itu. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Kita ingin mencari nilai dari integral min 1 sampai 3 fx tambah 3 gx dx. Artinya, nilai dari, jadi kalau ada tambah atau kurang, itu boleh ditulis. Jadi integral yang ini boleh ditulis gini. Integral min 1, 3 fx dx. Kalau di sini tambah, tambah. Kalau di sini kurang, kurang. Nah, 3 integral dari 3 gx dx. Nah, 3-nya sebenarnya bisa keluar. Berarti gx-nya harus dicari gitu ya. Nah, jadi 3-nya bisa kita taruh keluar. Artinya apa? Kita butuh, ya udah kita coba mengeluarkan 3-nya. Jadi ini 3-nya kita keluarkan. Jadi 3 kali integral min 1 sampai 3 gx dx. Nah, di sini batasnya sudah sama, yaitu min 1 sampai 3. Tapi di sini kan 3. Kalau 3-nya keluar, ini kan 12. Berarti dibagi 3 semuanya, ini jadi berapa? Kalau dibagi 3 jadi 4 ya. Nah, maka ini hasilnya 4. Ditambah 3 kali integral gx. Nah, ini kan sama dengan 6. Ini kan 2. 2-nya dikeluarkan. Berarti kalau begitu, integral gx-nya berapa? 3 kan? Nah, berarti 3 kali 3. Maka 4 tambah 9. Berarti 4 tambah 9, 13. Oke, jadi integral dari min 1 sampai 3 fx tambah 3 gx dx sama dengan 13. Nah, begitu ya. Nah, kalau integral seperti ini, berarti dia hanya single atau satu fungsi saja. Kita mencari nilai B, maka ini kita gunakan konsep dasar dari integral tertentu.
Nah, untuk mencari integral tertentu kan kita integralkan. Berarti sama dengan 2x integralnya apa? 2x pangkat 2 per 2 ya. Dikurangi, kalau dia 1 nggak ada x, munculkan x-nya saja, tambah c-nya tidak usah. Karena nanti akan hilang. Ada c kiri kanan. Nah, kalau kita masukkan batas atasnya 3, batas bawahnya 4, maka nilainya 4. Nah, tapi ini kita sederhanakan dulu ya. Berarti x kuadrat min x, batas-batasnya 3 dan p sama dengan 4 nilainya. Nah, kalau gitu masukkan 3, lalu dikurangi dengan p. Nah, masukkan 3 ke x. Berarti 3x kuadrat dikurangi p kuadrat. Lalu di sini ada min x ya. Kalau min x berarti min 3 dikurangi min x lagi berarti min p. Nah, ini nilainya 4. Oke, begitu. Nah, kemudian kita hitung 3 kuadrat berapa? 9 dikurangi p kuadrat min 3 min kali min p jadi plus p. Nah, ini sama dengan 4. Kalau begitu, kita kumpulkan min p kuadrat tambah p, 9 kurang 3, 6. 4-nya ke kiri min 4 sama dengan 0. Berarti ini 2, berarti min p kuadrat tambah p tambah 2 sama dengan 0. Karena di sini min p kuadrat, maka untuk lebih mempermudah, minnya kita hilangin dengan cara dikali min. Kalau dikali min 1, maka dia berubah jadi p kuadrat kurang p kurang 2 sama dengan 0. Ketika p dalam bentuk p kuadrat, maka ini persamaan kuadrat. Maka kita bisa mencari dengan cara memfaktorkan. P faktorisasi ya. Kalau dikali hasilnya min 2, maka 2 kali 1. Karena dia min 2, maka salah satunya ada yang min. Maka siapa yang min? Min 2 atau min 1? Lihat angka yang besar 2 dan 1, angka yang besarnya yang mana? Yang lebih besar 2, maka ikut tanda min P di sini ya. Jadi ikut tanda min P berarti min 2, maka plus 1. Atau kalau coba min 2 tambah 1 kan min 1. Min 2 kali 1, min 2. Oke, pas ya. Berarti P-nya berapa? P-nya 2 atau P-nya min 1. Lawannya. Ya. Nilai P yang memenuhi integral dari P sampai 3 2x min x dx sama dengan 4 adalah 2 dan atau min 1. Oke, kita ke soal nomor 30. Kalau tadi ada nilai P, sekarang integralnya berarti angkanya berapa hasilnya. Oke, yuk kita langsung integralkan. 3 nggak punya x, maka integralnya 3x min 4x, x-nya pangkat 1, berarti tambah 1 kuadrat per 2, jadi atas bawah. Lalu batas-batasnya kita masukkan yaitu 4 dan min 2, tapi sebelum masukkan batas-batasnya, 4 per 2-nya bisa disederhanakan, berarti 2x kuadrat, 4 dan min 2, lalu kita masukkan 4, lalu dikurangi min 2. Nah, jadi 3 kali 4 dikurangi 2 kali 4 kuadrat. Ini untuk 4. Nah, sekarang kita kurangi dengan memasukkan min 2 lagi sekarang ke x. 3 kali berapa? Min 2 kurangi 2 kali berapa? Min 2 kuadrat. Nah, hasil hitungannya itulah dia jawabannya. Kalau gitu tinggal kita rapikan dan kita hitung. 3 kali 4, 12. 4 kuadrat. 16 kali min 2 min 32. 3 kali min 2 min 6. Min 2 kuadrat 4 kali min 2 min 8. 12 kurang 32 min 20 dikurangi min 14. Min jadi plus min 20 tambah 14. Hasilnya berapa? Hasilnya min 6. Kalau begitu, hasil dari integral min 2, 4, 3 min 4x adalah
min 6. Baik, selanjutnya soal nomor 32. Sebenarnya 32 sama dengan 31 tadi, tapi dia lebih panjang saja ya. Nah, kalau kita sudah mahir mengintegralkan, maka boleh kita langsung hasilnya. Jadi kalau kita langsung menulis hasilnya, ini pangkat berapa? 2, berarti pangkat 3 ya. Lalu 6/3, 2x pangkat 3. Kurangi pangkat 1, jadi 3/2, x pangkat 2. Ini nggak punya x, muncul x. Nah, jadi tinggal kita masukkan batas atasnya 3 dan batas bawahnya 1. Oke, ini sudah sederhana, nggak bisa disederhanakan lagi. 3/2 memang 3/2 ya. Ya udah, kita masukkan batas-batasnya. Masukkan 3 ke x. 2 kali 3 pangkat 3 dikurangi 3/2. 3 pangkat 2 ditambah 3. Ini untuk batas atas. Nah, batas bawahnya sekarang masukkan 1 ke setiap x. 2 kali 1 pangkat 3 dikurangi 3/2. Dikali 1 pangkat 2 ditambah 1. Oke, tinggal kita hitung. 3 pangkat 3, 27. 27 kali 2, 54. Min 3 kuadrat 9 kali 3, 27, tapi ada 2-nya, tambah 3. Dikurangi 2 kali 1 pangkat 3, tentu tetap 1 kali 2. Min 3/2 tambah 1. Nah, untuk mempermudahnya, yang pecahannya kita samakan dengan pecahan ya. 54 tambah 3, 57. Lalu 2 dengan 1, 3. Kan dikurang ya, berarti min 3. Lalu min 27/2. Min 3/2. Min jadi tambah. Jadi tambah 3/2. Oke, 57 kurang 3, 54. Min 27/2. Penyebutnya sudah sama ya. Jadi 27 kurang 3, 24. Min 24/2. Jadi 54 dikurangi 12. Maka hasil akhirnya 42. Jadi hasil dari integral 6x pangkat 2 kurang 3x tambah 1 dx sama dengan 42. Oke, begitu caranya ya. Jadi ini soal standar kalau ada integral tentu. Integral tentu itu nilainya ada angka. Biasanya berupa luas daerah di bawah kurva ya. Nah, untuk soal nomor 33 ini integral substitusi. Jadi kalau kita belajar integral substitusi, yaitu kita memisahkan yang di dalam kurung, yang di dalam akar dengan U ya. Jadi langkah pertama kita misalkan U yang di dalam pangkat, yang di dalam akar. Lalu du-nya kita ganti dengan du kita ganti dengan dx, atau dx menggantikan du. Nah, langsung aja prosesnya seperti ini karena teorinya kan sudah ada di sekolah ya. Nah, jadi yang ini kita misalkan u. Jadi u sama dengan 2 min 5x. Nah, turunannya apa? du sama dengan 2 min 5x. Ini turunan ya. D itu turunan. Berarti min 5, tapi jangan lupa ditulis dx. Sehingga yang ini kita ganti integral u pangkat 6. Kemudian dx-nya kita ganti dari sini. Berarti dx sama dengan apa? du per min 5 ya. du per min 5. Sehingga min 5-nya kita taruh keluar, min 1/5, karena 5-nya di bawah kan, jadi 1/5. Integral u pangkat 6 du. Jadi kalau sini udah u, du, x dx, y dy. Nah, jadi sudah bisa kita mengintegralkan seperti integral biasa. Pangkat u-nya berapa? 6 tambah 1. Berarti min 1/5 u pangkat 7 dibagi 1/7, dibagi 7 tambah c. Maka hasilnya 5 kali 7 ya, min 1/35 u pangkat 7. U-nya ganti lagi. U-nya apa? 2
min 5x. Berarti 2 min 5x pangkat 7 tambah C. Jadi hasilnya itulah dia. Integral 2 dikurangi 5x pangkat 6 dx sama dengan min 1/5 2 kurang 5x pangkat 7. Secara logika kan pangkatnya 6 tambah 1 jadi pangkat 7. Lanjut nomor 34. Nah ini bagaimana kalau dia ada akar? Nah ini sebelum kita integralkan, kita ganti bentuk akarnya dulu. 3x min 5, akar itu pangkat pecahan. Kalau di sini akar pangkat 3, berarti 1/3. Jadi akarnya itu di bawah ya, dx. Nah, seperti yang tadi, kita pakai U lagi. Nah, jadi kita misalkan U-nya apa? 3x min 5. Kalau kita turunkan dapatnya du. Turunan dari 3x, 3 dx. Setelah kita turunkan, maka kita bisa mengintegralkan. Tapi integralnya berubah jadi, ini kan jadi U ya, 3x kurang 5-nya jadi U, berarti U pangkat 1/3, dx-nya juga digantinya dari sini. Dx apa? du/3 kan? du/3. Ini kan 1/3 du, jadi 1/3-nya taruh di luar, 1/3 integral U pangkat 1/3 du. Maka ini udah bisa dihitung. Nah, 1/3 U pangkat 1/3 tambah 1 berapa? 1/3 tambah 1. Samakan penyebut. Yaitu 1/3 tambah 1 ini. 1 itu kan 3/3 ya. Jadi 1/3 tambah 3/3. Kalau penyebutnya udah sama, maka yang di atasnya dijumlahin. 1 tambah 3, 4/3. Nah, tapi cara cepatnya adalah 1/3 tambah 1, tambahin aja atas bawah. 3 tambah 1 berapa? 4/3-nya tetap ya. Nah, dikali 1/4/3 ditambah C. Lalu hasilnya adalah 3-nya ke atas. Berarti 1/3 kan dikali silang. 3/4 U pangkat 4/3 tambah C. Kemudian 3 dan 3-nya habis. Berarti 1/4 ya. 1/4 U pangkat 4/3. Tapi biasanya ini juga harus disederhanakan lagi. 4/3 itu kan 1 tambah 1/3. Berarti ditulis U dikali U pangkat 1/3. Ini kan 1 tambah 1/3, 1/3 ya. Nah, maka hasil akhirnya 1/4. U-nya apa tadi? U-nya yang kita misalkan tadi ya. Kita misalkan yang ini. 3x min 5 dikali 1/3. 1/3 berarti dalam akar lagi dia. Akar pangkat 3. 3x kurang 5 tambah C. Oke. Jadi integral dari akar pangkat 3, 3x kurang 5, maka hasilnya yang ini. Kira-kira paham atau belum tentang ini? Yang mana yang belum paham? Bagaimana kalau ini nggak diubah? Kalau nggak diubah, tergantung ABCDE-nya sih. Berarti kalau nggak diubah, berarti ini 4. Jadi nanti di sini pangkat 4, 3. Ini nggak ada. Tapi di soal-soal di pilihan gandanya, dia tidak akan ada seperti itu. Biasanya seperti itu. Oke, untuk lebih dalam lagi, kita coba ke soal selanjutnya. Integral dari, nah ini ada perkalian ya. Lalu ada akar. Maka yang jadi U yang mana? Yang jadi U itu adalah ciri-cirinya pangkatnya lebih tinggi. X kuadrat. Yang ini pangkat 1 X-nya kan? Berarti yang jadi U yang di sini. Berarti U sama dengan X kuadrat min 3X tambah 5. Berarti kalau DU-nya atau turunannya apa? 2X min 3 dx. Nah, 2x min 3 dx pasti ada hubungnya dengan 4x kurang 6, yaitu 2 kalinya kan. Artinya itu nanti kita akan substitusi akan tercoret. Oke, jadi kalau begitu coba kita tuliskan ulang. Jadi hasil integralnya, integral dari 4x kurang 6. Akar itu kan pangkat setengah ya. Tapi ini kan yang di dalam akar ini kan jadi U tadi. Berarti U pangkat 1/2. Pangkat 1/2 kan akar U. Lalu dx-nya diganti dari sini. Berarti dx sama dengan du per 2x kurang 3 ya.
Jadi DU per 2X min 3. Nah, ini kan bisa dicoret. 4X kurang 6 berarti kan 2 ya. Berarti ini dua-duanya kita keluarkan dari integral U pangkat setengah DU. Oke, kalau gitu 2 kali. Nah, U pangkat setengah. Setengah tambah 1, cara cepatnya gimana? 1 tambah 2 ya. 1 tambah 2, 3 per 2, dikali 1 per ini. Jadi tinggal dibalik aja. 2 per 3 tambah C. Oke, berarti 2 kali 2 per 3, 4 per 3. Lalu biasanya ini dipecah ya. Jadi U kali U pangkat setengah tambah C. Oke, lalu hasil akhirnya U-nya ganti lagi dengan apa? Dengan yang ini. Jadi jawabannya 4 per 3 U. U-nya berarti X pangkat 2 yang ini tadi ya. Kurangi 3X tambah 5. U pangkat setengah artinya akar dari X kuadrat min 3X tambah 5 tambah C. Oke, jadi jawabannya yang ini. Lanjut ke nomor 36. Nah, nomor 36 sama dengan yang tadi, tapi ini bedanya dia di bawah ya. Oke, kita memisalkan U-nya dengan yang di dalam akar. Apa? X kuadrat tambah 8X min 2. Turunannya apa? 2X tambah 8. Ketika kita sudah mendapatkan turunannya, maka ini kita tulis integral X tambah 4, kemudian dibagi, nah dibaginya naikkan ke atas, berarti U pangkat. Kalau naikkan ke atas, ini kan 2 per 3 atau 3 per 2? 2 per 3 ya, jadi 2 per 3. Kalau naik ke atas jadi min 2 per 3. Kalau dia tetap di bawah, berarti positif 2 per 3. Oke, ini tadi ada dx-nya. Berarti du sama dengan 2x tambah 8, dx-nya ganti lagi. Dx-nya ganti dengan apa? Dengan ini. du per 2x tambah 8. 4x tambah 4 dibagi 2x tambah 8. Ini kan 2 kalinya ya. Berarti 2 di bawah. Nah, maka hasilnya setengahnya dari sini ya. Integral U pangkat min 2 per 3 du. Oke. Min 2 per 3 tambah 1, min 2 per 3 tambah 1, tambah 1 itu tambah 3 per 3. Tambah 3 per 3 berarti min 2 tambah 3, 1 per 3. Berarti U 1 per 3, tapi jangan lupa dibagi 1 per 3 juga ya. Tambah C. Hasil akhirnya, sepertiganya dibalik, berarti 3 per 2. U pangkat sepertiga tambah C. Maka tinggal diganti U-nya dengan yang kita misalkan tadi. Apa itu pemisalannya? X kuadrat tambah 8X min 2 pangkat sepertiga tambah C. Oke, hasil akhirnya ini. Atau kalau ditulis pakai akar, maka 3 per 2 akar pangkat 3 dari X kuadrat tambah 8X min 2 tambah C. Oke, jadi ini hasil akhirnya. Baik, kita ke nomor 37. Nilai P yang memenuhinya adalah titik-titik. Ada batas bawah dan batas atas. Lalu ini integral substitusi. Mungkin boleh coba sendiri nanti ya sebagai bahan latihan. Kemudian yang ini ada batas atas dan batas bawah. Nah, apa nggak ada cara cepat untuk mengintegralkan substitusi? Nah, integral substitusi ada cara cepatnya. Cara cepatnya gini dia. Integral min 3 sampai 0. Integral min 3 sampai 0. Integral min 3 sampai 0. 4x tambah 5, 2x kuadrat tambah 5x min 1 kuadrat. Nah, dx-nya diganti dengan yang ini. Ini kan jadi U tadi kan. Cara pemisahan dia jadi U. 2x kuadrat tambah 5x min 1. Nah, lalu hasil turunannya kita letakkan di bawah.
turunan dari yang di dalam D. Jadi D itu seperti operator gitu. Operator di matematika kan ada kali, bagi, tambah, kurang. Nah, jadi kalau kita jumpa D, maka turunkan. Kalau kita jumpa tanda seperti huruf S ini, maka integralkan. Jadi itu namanya operator, operasi, yaitu mengerjakan atau sebuah mesin lah ya. Kalau gitu ini kalau kita diturunkan karena D di depannya. Kalau D di depannya turunkan. Kalau lambang S kurus ya integralkan. Nah kalau gitu ini coba kita turunkan. Ditulis di bawah. Turunan dari 2x kuadrat 4x, turunan dari 5x 5. Nah di sini 4x dan 5 bisa dicoret. Ketika dia dicoret, ini habis, maka tinggal integral dari yang dalam kurung kuadrat lalu dikurung. Ya, maka ini kita anggap aja kotak. Kotak kuadrat, D kotak. Dalam kotaknya nggak usah kita perhatikan. Nah, maka hasilnya apa? Ya, ini sama dengan U kuadrat DU saja lagi sekarang. Jadi U kuadrat DU. Maka hasilnya apa? Sepertiga U atau kotak tadi 2x kuadrat tambah 5x kurang 1 pangkat 3. Oke, kemudian karena ada batas atas dan batas bawah, berarti ini merupakan integral tentu. Nah, kalau gitu tinggal kita masukkan berapa hasilnya, yaitu masukkan 0, lalu dikurangi masukkan min sepertiga. Sepertiga 2 kali 0 kuadrat tambah 5 kali 0 min 1 dipangkatkan 3. Ini batas atas. Dikurangi batas bawahnya. Sepertiga. Masukkan min 3 ke X. 2 kali min 3 kuadrat tambah 5 kali min 3 kurang 1. Pangkatnya masih ada ya. Pangkat 3 ya, pangkat 3. Nah, ini semuanya 0 kecuali di sini ada min 1. Berarti sepertiga min 1 pangkat 3. Dikurangi sepertiga dikali min 3 kuadrat 9 kali 2 18. 5 kali min 3 min 15 min 1. Pangkatnya masih ada pangkat 3 ya. Oke, dan bisa dilanjut sendiri. Nah, coba sebagai bahan latihan ya. Kemudian nomor 39 sama caranya. Ada batas bawah dan batas atas. Kemudian yang ini juga demikian. Kalau gitu coba kita soal pamungkas. Kita bahaslah kalau begitu. Ada AX, lalu di sini ada 2 dikurangi X dikuadratkan, lalu ada DX, hasilnya min 15. Nilai A yang memenuhinya adalah titik-titik. Nah, kan caranya sama yaitu kita memisahkan. Berarti integral dari min 1 sampai 2, AX, 2 min X kuadrat dikuadratkan D. Nah, D-nya ini diganti dengan yang di dalam kuadrat itu, yang pangkatnya lebih tinggi biasanya. 2 min X kuadrat. Ingat tadi operator ya. Operator itu menurunkan. Kalau operator D menurunkan, maka turunannya apa? Min X kuadrat turunannya min 2X. Nah, ini ketika kita masukkan hasilnya min 15 dari soal. Nah, AX. Lalu di sini ada min 2X. X-nya habis. Sehingga tinggal A dan min 2. Dikeluarkan. A per min 2 berarti min A per 2 sama saja. Min 1, 2 min X kuadrat kuadratkan lagi. D 2 min X kuadrat sama dengan min 15. Gimana konsepnya tadi? Kalau di sini kotak, D kotak, maka ini anggap aja kotak kuadrat atau U ya. U kuadrat DU sebenarnya sama seperti itu. Min A per 2. Maka hasil integralnya apa? 2 min X kuadrat dipangkatkan tambah 1 ya. Tambah 1 jadi 3 per 3. Sama dengan min 15. Kalau dimasukkan batas-batasnya,
batas-batasnya adalah 2 dan min 1. Nah, nanti masukkan 2, lalu dikurangi, masukkan 1, coba sendiri sebagai bahan latihan. Oke, demikian pembahasan persiapan ujian semester Matematika Wajib kelas 11 IPA dan IPS ataupun SMK.